Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Tsumma ila hadrati Syekh Ahmad Marzuki wa ila hadrati Syekhina wa muallimina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa ada alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nazam yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Wa jaizun lan iku wenang atau berhak ya wi fadlihi kelawan anugrahe Allah Subhanahu wa taala wa adlihi lan adile Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Tarkun utawi meninggalkan sesuatu apa saja likulli mumkinin terhadap sesuatu perkara yang mungkin ka fi'lihi seperti halnya melakukan sesuatu yang mungkin. Nazam ini menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz itu artinya adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebab sifat fadlnya, sifat keanugerahannya Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat adilnya Allah itu boleh saja melakukan sesuatu perkara yang mungkin atau juga tidak melakukannya. Jadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak melakukan sesuatu perkara yang mungkin atau meninggalkan perkara tersebut. Sesuatu perkara yang mungkin itu maksudnya adalah sesuatu yang boleh ada atau boleh tidak ada. Nah, itu semua adalah karena sifat fadl dan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Nah, itu adalah merupakan sifat jaiz. Allah menciptakan alam raya ini termasuk sifat jaiz karena alam raya ini adalah adanya alam raya ini itu adalah merupakan sesuatu yang mungkin, perkara yang mungkin. Artinya mungkin ada atau mungkin tidak ada. Jadi itu termasuk sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya ada orang yang melakukan ibadah lalu dapat pahala, itu juga merupakan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang melakukan ibadah kemudian mendapat pahala itu dapat pahala karena sifat fadlnya Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apabila ada orang berbuat dosa, Allah menyiksa orang tersebut itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sifat adilnya Allah. Jadi menurut ulama adlun di sini ya, wa jaizun bi fadli wa adli adlun. Adlun itu adalah
menggunakan sesuatu pada miliknya sendiri. Misalnya ada orang masuk surga, itu pun karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah yang dilakukannya. Karena sifat fadlnya Allah, seseorang bisa masuk surga bukan karena amal yang dilakukannya. Jadi wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala berhak ya atas nama sifat fadlnya Allah dan juga sifat adilnya Allah itu melakukan sesuatu perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Arsala anbiya dhawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala ngutus atau mengutus sapa Allah, ya Allah mengutus ambiya ing piro-piro nabi dhawi fatona kelawan kang anduweni kecerdasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, yang di antara sifatnya para nabi yang pertama di sini, kalau sini urutan nazamnya fatona dulu. Ini nazam ini menjelaskan tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi. Bisidqi kelawan sifat benar, sidik itu benar, wat tablighi dan tabligh menyampaikan, wal amanah dan dapat dipercaya. Nah ini nazam arsala anbiya dhawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah menjelaskan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi. Dhawi fatona itu bahwasanya para nabi itu mempunyai kecerdasan, cerdas, jadi tidak pernah berbohong. Sidik di sini artinya adalah benar. Jadi benar itu turunannya benar itu adalah jujur ya. Tapi nabi itu tadi pertama fatona cerdas, sidik benar, kemudian benar itu di atasnya jujur. Karena kalau dalam fikih, menurut ulama fikih, jujur itu kadang-kadang ada bohongnya. Artinya pada kondisi tertentu itu dibolehkan untuk tidak jujur. Seseorang dibolehkan untuk tidak jujur pada kondisi tertentu. Misalnya ada orang mau mencuri, misalnya ada orang mau mencuri, kemudian orang tersebut nanya kepada penghuni rumah, salah satu yang penghuni di rumah, menanyakan di mana tempatnya uang contoh. Kemudian orang tersebut berbohong. Nah berbohongnya ini adalah merupakan suatu kebaikan. Jadi dia berbohong, saya tidak tahu, gitu. Tidak tahu tempat uang di mana. Itu bohongnya di situ adalah merupakan sesuatu yang membawa baik. Sebab kalau dia jujur nanti justru hasilnya itu nggak baik. Nah makanya oleh ulama fikih itu mengatakan pada kondisi tertentu itu seseorang boleh untuk berbohong, itu boleh. Nah oleh karena itu di sini sidik dimaknai benar. Nah benar itu di atasnya jujur ya, benar. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Jadi tabligh itu menyampaikan risalah. Saya ulang lagi ya. Arsala anbiya dhawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Sifat-sifat wajib bagi nabi ada 4. Yang pertama di sini adalah fatona. Fatona itu bahwa nabi itu memiliki kecerdasan. Kemudian sidik
sidik itu benar, dan tabligh menyampaikan risalah. Kemudian yang terakhir itu adalah amanah. Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Artinya Nabi itu mempunyai kemampuan ya untuk menerima tanggung jawab terhadap proses kebenaran. Jadi dapat dipercaya artinya Nabi itu kuat. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nazm ini menjelaskan tentang sifat jaiz atau sifat yang boleh dimiliki oleh para rasul. Wajaizun lan iku sifat unang ya atau boleh, iku boleh fi haqqihim terhadap haknya para rasul min arodin utawi sifat kemanusiaan bi ghairi naqsin yang tidak mengurangi derajatnya para nabi ka khafifil marodi seperti halnya sakit yang ringan. Nah, ini jadi sifat jaiz yang dimiliki para rasul atau sifat yang boleh dimiliki oleh para rasul yaitu disebut dengan a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu adalah sifat kemanusiaan tapi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi yang tidak mengurangi derajatnya para nabi. Misalnya sakit yang ringan. Jadi nabi itu juga mereka sakit, ada sakit juga, tapi sakitnya itu tidak sampai yang mengurangi derajatnya para nabi. Jadi sakit ringan-ringan aja. Misalnya kalaupun sakit pilek ya pilek yang ringan gitu, nggak sampai yang yang mengurangi derajatnya nabi. Nah, adapun menurut ulama ya ada beberapa cerita tentang Nabi Ayub yang sakitnya itu luar biasa parahnya ya. Itu kalau menurut ulama itu sebetulnya cerita yang tidak benar ya. Kalaupun sakit memang Nabi Ayub itu mengalami cobaan, tapi sakitnya tidak sampai mengurangi derajatnya kenabian Nabi Ayub. Nah, cerita-cerita yang pernah kita dengar tentang Nabi Ayub itu oleh ulama sebetulnya itu disebut dengan cerita Israiliyat. Jadi cerita yang penuh kebohongan yang tujuannya adalah untuk menurunkan derajatnya Nabi. Padahal di sini menurut Said Ahmad Marzuki ini jelas sekali ya, sifat jaiz bagi para nabi itu adalah a'radul basyariyah, yaitu di sini dalam nazamnya wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin, memiliki sifat kemanusiaan tapi yang tidak mengurangi derajatnya nabi. Kalaupun sakit ringan. Contoh lagi misalnya ketika Nabi dalam perang Uhud ya, itu kan gigi serinya juga terluka, tetapi terlukanya itu juga hanya sedikit gitu. Bahkan para sahabat mengatakan ketika Nabi terluka gigi serinya itu justru semakin manis gitu. Oleh karena itu sakit yang dialami oleh para nabi itu sakitnya itu yang tidak mengurangi derajat para nabi. Jadi a'radul basyariyah itu nabi memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa seperti kita sebenarnya, misalnya sakit itu ya, tapi sakitnya itu juga tidak mengurangi derajat para nabi. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadolu malaika. Ismatuhum utawi terjaganya para nabi ya. Utawi itu di sini maksudnya adalah mubtada. Jadi cara orang pesantren kalau misalnya mengaji kitab itu di samping belajar tentang penjelasan kalimat tersebut, tapi juga
belajar dari sisi kebahasaannya ya. Jadi misalnya kayak ismatuhum utawi. Utawi itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah mubtada. Jadi ada nahwu sorofnya yang dipelajari. Itulah kelebihan para ulama yang mengajarkan kitab ya, mengajarkan untuk belajar kitab dengan cara memaknai per kalimat dengan memberikan penjelasan, kemudian juga dari sisi bahasa. Ismatuhum utawi terjaganya para nabi atau utawi terjaganya para nabi kasairil malaikat seperti halnya seluruh malaikat. Wajibatun iku ya, iku itu maksudnya khobar, iku terjaganya para nabi seperti malaikat. Wajibatun itu hukumnya wajib, mesti. Jadi para nabi itu terjaga, maksum ya, sifatnya juga adalah maksum, terjaga dari maksiat, kemudian terjaga dari melakukan dosa besar. Nah, kita harus wajib mempercayai itu. Kalaupun ada nabi yang melakukan kesalahan ya, itu sejatinya mereka itu adalah ismah, terjaga. Mungkin tapi hanya secara zahirnya aja, menurut pandangan kita mereka itu salah, tapi hakikatnya itu adalah tidak. Wa fadlu malaikah, dan juga semua para nabi itu derajatnya di atasnya malaikat. Jadi misalnya Nabi Muhammad ya, contoh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu derajatnya lebih tinggi Nabi Muhammad. Wa fadlu malaikah, dan wa fadlu dan ngungkuli atau ngungkuli para nabi malaika ing malaikat. Maksudnya semua para nabi derajatnya itu di atas malaikat. Tapi harus seimbang ya, menyamakan antara nabi dengan malaikat itu. Misalnya pimpinannya para malaikat itu kan malaikat Jibril, kemudian pimpinannya nabi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi harus seimbang, kayak Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu ya derajatnya lebih tinggi Nabi Muhammad. Nah, ini ismatuhum kasairil malaikat. Jadi para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga dari melakukan dosa besar. Nah, kita harus wajib ya percaya bahwa para nabi itu adalah maksum, terjaga dari melakukan perbuatan dosa sebagaimana hanya para malaikat. Wal mustahilu diddu kulli wajibin, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.